ini saya akan bahas tentang Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu surat khusus tentang Al-Qadar. Qadar maknanya 3. Qadar artinya mulia. Rajulun lahu qadar, orang itu punya qadar. Artinya dia punya kemuliaan. Lailatul Qadar, malam yang punya kemuliaan. Yang kedua, qadar artinya takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan qadar, kadarnya, takdirnya, ukurannya. Takdir sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, tapi ada takdir tahunan yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Maka kita disuruh banyak berdoa pada malam itu supaya takdir secara umum sudah, tapi detail untuk tahunannya kita mintakan dibuat baik di tahun yang akan datang. Maka malam-malam qadar, malam-malam mulia itu diminta yang baik-baik. Makna yang ketiga, qadar artinya sempit. Qudira alaihi rizquhu, qadar, disempitkan rezekinya. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat dan roh turun. Malaikat-malaikat turun. Andai malaikat itu dalam bentuk fisik seperti kita, ada darah, ada tulang, ada bulu, ada daging, ada kulit, maka dunia ini sempit. Karena fisik ini mengambil tempat. Tapi karena malaikat itu diciptakan dari nur, nur adalah cahaya. Cahaya sebanyak apapun dia di ruangan ini, dia tidak mengambil tempat. Karena dia bukan bentuk fisik. Cahaya tidak perlu pada tempat. Akan tetapi cahaya matahari menjadi redup. Itulah mengapa salah satu tanda dari Lailatul Qadar adalah pada waktu subuh pagi terbit matahari, matahari redup. Karena dikalahkan oleh cahaya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat kalau turun mendatangkan ketenangan. Maka malam itu disebut malam yang paling tenang. Walladzi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan malam itu dibawa oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu, sepakat semuanya malaikat turun. Warruh, yang dimaksud dengan ruh ada dua pendapat. Yang pertama, ruh nama lain dari Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruh, makna ruh di situ adalah makna kedua, artinya ruh-ruh orang beriman, orang soleh diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu dalam genggaman kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat Nabi Ibrahim, tidak ada pada umat Nabi Musa, tidak ada pada umat Nabi Isa. Kronologis turunnya Lailatul Qadar ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW bercerita tentang 4 orang. 4 orang soleh pada zaman Bani Israel, malamnya qiyamul lail, tidak tidur, siangnya jihad fisabilillah. Matinya mati syahid. Tidak berbuat maksiat kepada Allah 80 tahun, tarfata ainin. Walau sekedip mata, tak pernah buat dosa. Mendengar cerita itu para sahabat bersedih. Karena umur tidak mungkin sampai lebih 80 tahun. Kalaupun lebih jarang-jarang. Dan kemudian andai sampai umur 80 tahun, malamnya tetap tidur. Siangnya tetap mencari nafkah. Sementara ada orang yang umurnya 80 tahun lebih, tidak tidur malam, dan siangnya jihad fisabilillah. Maka untuk menghibur umat Muhammad SAW, Allah turunkan surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Itu korelasi antara kisah 4 orang Bani Israel itu dengan penyebutan kata alfi syahri, 1000 bulan. Tapi ada makna kedua. Kenapa dipilih kata 1000 bulan? 1000 bulan lebih 80 tahun. 1000 bulan adalah angka tertinggi dalam hitungan bahasa Arab. Arab itu tidak ada sejuta. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu-alfu. Alfu 1000, alfu 1000. Alfu-alfu, nolnya jadi 6. Alfu-alfu, 1000-1000. Alfu-alfi, 1000-1000. Jadi kalau mau menyebut sejuta salam untuk Nabi Muhammad, alfu alfi salam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 salam. Maka angka tertinggi maksudnya bukan 80 tahun, tapi lebih daripada itu semua, puncak tertinggi adalah malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka banyak sekali pendapat para ulama. Disusun oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir
Nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan lihat di pembahasan surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam pertama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ketiga. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam kelima. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ke-17. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan besar. Bertemunya dua pasukan besar itu hari Jumat tanggal 2 Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Masing-masing punya argumentasi dalil. Lalu yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, mana dalilnya? Hadis Nabi. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Ramadan itu di 10 terakhir. Lalu kemudian cari yang di witir, ganjil-ganjilnya. Tapi kesimpulannya secara keseluruhan adalah, ini motivasi kita supaya kita isi malam-malam Ramadan itu dari malam pertama, kedua, ke-17, 18, 20, 21, sampailah akhir Ramadan. Dan andai kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu sebetulnya apa? Apakah setelah ketemu Lailatul Qadar kita menjadi orang yang tukang cerita Lailatul Qadar? Atau jadi orang yang amat sangat sombong karena sudah ketemu, orang lain nggak ketemu? Maka sesungguhnya Lailatul Qadar adalah cara Allah Ta'ala supaya umat manusia menghidupkan malam-malam Ramadan. Ada semangat untuk mengejar door prize, mengejar surprise, mengejar kejutan, diisi setiap malam. Dan kemudian ketika sudah mendapat, merasakan ada perubahan. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Nama tafsirnya tafsir Al-Kabir. Kabir besar. Karena tafsirnya paling besar, lebih 1 meter panjangnya. Abad ke-6, ke-7 Hijrah. Beliau berkata, Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu kapan itu orang mendapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik makbul hari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Apa manfaatnya? 2. Yang pertama, supaya kita tetap bersemangat tiap bulan, tiap tahun, tiap malam. Yang kedua, supaya kita merasa diri kita belum pernah dapat sehingga terus ingin beramal saleh. Adapun orang yang merasa dirinya sudah dapat lalu menjadi tukang cerita, tidak ada perubahan apa-apa, maka sesungguhnya bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya sombong, setelah ketemu orangnya menjadi rasa takut dalam hati. Sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya malas beribadah, setelah ketemu menjadi amat sangat bersemangat berjihad beribadah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, sisa malam yang masih ada beberapa malam lagi ini kita isi dengan banyak-banyak ibadah. Ibadah malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya secara bahasa tegak. Qama yaqumu qiyaman. Tegak artinya. Makna tegak artinya adalah tidak tidur. Karena orang yang tidur itu adalah tubuhnya tumbang. Sedangkan dia tidak tidur. Secara umum maknanya qiyam. Lalu tidak tidur itu diisi apa? Yang pertama diisi solat sunat. Kalau kita bangun malam yang pertama solat sunat taubat. Setelah itu solat sunat wudhu dulu. Solat sunat wudhu 2 rakaat. Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Sami'tu dafan na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalmu Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan solat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah itu sholat sunat taubat. Karena taubat kita ini banyak silap salah dosa kita. Dalilnya hadis sahih. Namin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah khilaf buat dosa. Summa yatatahhar. Mandi. Atau berwudu. Atau bertayamum. Summa yusalli rak'ataini. Sholat sunat 2 rakaat. Yang ketiga sholat sunat hajat. Doa yang paling baik itu didahului sholat sunat 2 rakaat duluan. Apa yang dimohonkan? Hajat-hajat keperluan kebutuhan kita. Maka disebut dia dengan sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat tahajud. Kalau tadi setelah tarawih belum ada witir, ditutup lagi dengan witir. Kalau tadi sudah witir, nggak perlu witir lagi. Kemudian sholat sunat mutlak. Jadi malam-malam Ramadan ini pertama diisi dengan sholat sunat. Yang kedua diisi dengan baca Quran. Baca Quran untuk mengejar khatam itu hanya di bulan Ramadan.
Sampai para ulama itu ada yang khatamnya sittina khatamah, 60 kali khatam. Ada yang khatamnya dibagi khatam malam, khatam siang. Ada yang khatamnya dibagi khatam dalam sholat, khatam di luar sholat. Masing-masing mau ngejar banyak-banyak khatam, karena ini adalah bulan syahrul Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah malam itu diisi dengan zikir. Banyak-banyak zikir. Istighfar itu zikir. Salawat itu zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu juga zikir. Afdalul zikri, seabdal-abdal zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian diisi dengan muhasabah. Selama ini kita sulit muhasabah karena kesibukan aktivitas. Maka di malam-malam Ramadan sepi, sunyi, kosong, introspeksi diri. Saya ini datang dari mana, mau kemana, sedang di mana, apa bekal yang akan saya bawa, berapa banyak pejabat-pejabat, anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, orang yang punya kekuasaan, raja-raja kena COVID-19, maka tidak ada alasan lagi orang berkata, sudah besar betul teguran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampailah tahun ini, baru kali inilah masjid kosong pada bulan Ramadan. Bahwa pernah kosong di Mesir, betul, tapi di negeri lain berisi. Bahwa pernah kosong di Andalusia, betul, tapi di negeri lain berisi. Satu dunia bisa kosong. Kosong di Maroko, kosong di Mesir, kosong di Sudan, kosong juga di sini. Itu baru terjadi pada tahun ini. Teguran besar luar biasa. Makanya kalau ada orang belum juga taubat, satu-satunya yang buat dia taubat cuma kiamat dan mati saja. Itu pun kalau sempat lagi taubat. Kalau tidak memang sudah habis. Inilah teguran terbesar. Oleh sebab itu muhasabah, introspeksi diri. Nah itulah yang dapat saya sampaikan sesuai tema kita untuk mengisi sisa-sisa malam-malam Ramadan. Malam ini malam ke-24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 7 malam lagi. Mudah-mudahan 7 malam ini betul-betul efisien kita isi dengan ibadah. Terima kasih. Baik. Saya akan mulai dulu dari pertama supaya kita bisa urutkan dengan lebih sistematis. Waktu Al-Qadar. Ya, waktu malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sudah sebutkan Lailatul Qadar, kita bisa tutup kalimat malamnya karena Lailah itu sudah berarti malam, ya, malam istimewa. Ya. Waktu Lailatul Qadar karena isyaratnya lail, malam, dan istimewa pakai tak di situ. Malam itu dibatasi dari mulai ba'da isya. Ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang misalnya ba'da isya 7:30, nah dengan sunnahnya taruhlah misalnya jam 8 ya. Itu terbentang luas sampai ke menjelang fajar. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya langsung di surah Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Lihat ujung ayatnya. Hiya itu menunjuk ke Lailah, ya, dhamirnya muannats. Hiya, ya, malam Al-Qadar itu hatta terbentang luas, matla'il fajr sampai menjelang fajar. Ya, hatta itu menunjuk kepada ujung sesuatu, ya, ujung sesuatu. Kalau ila ghayah sampai ke tujuannya, kalau hatta ya itu sampai ke batasnya. Ya, batasnya, batas itu matla' tadi yang tadi saya sebutkan lewat Quran surah Al-Qadar. Kalau saya katakan begini misalnya, ana sausafir min Jakarta ila Eropa hatta Amerika. Saya akan pergi nih ya dari Jakarta ke Eropa sampai ke Amerika. Ya, artinya kan batasnya di Amerika kan? Ya, kalau saya katakan ila misalnya, ila itu sampai ke tempatnya, ke tujuannya. Ya misalnya ke New York misalnya kan, sampai ke New Yorknya, itu menggunakan ila, pas tempatnya. Tapi kalau kita gunakan hatta sampai di batasnya. Nah, apa batas dari fajar itu, matla'il fajar, itu ada yang menyebutkan sahar, waktu singkat menjelang fajar. Ya, sekitar 15 sampai 25 menitan lah sebelum fajar. Jadi kalau di Indonesia fajarnya sekarang jam 4 misalnya lewat 33, ya maka kurang lebih jam 4.15 lah ya. 4.15 itu sudah sahar. Ya, sahar. Jamaknya disebut ashar. Ya, ashar ini disebut oleh Al-Qur'an sebagai waktu terbaik untuk istighfar. Ya, itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang mereka itu biasa istighfar di waktu sahar. Nah, orang yang biasa istighfar, minta ampunan kepada Allah di waktu sahar, itu nanti akan dikumpulkan dengan 4 golongan utama yang disebutkan di Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-17. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, as-sabirina orang-orang sabar, as-sadiqina orang-orang jujur, wal-munfiqina dan orang-orang yang sering infak.
Ya, al-qanitin sebelumnya orang-orang yang khusyuk dalam sholat itu akan sesurga dengan orang-orang yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi ada yang membatasi matla itu awal mula akan muncul fajar, jadi berakhirnya waktu sahar, sahar 15 menit, 20 menit sebelum waktu tibanya fajar, ya. Kemudian dibentangkan ke belakang, lail dari ba'da isya. Jadi sebetulnya luas. Ya, dari jam 8 ke atas lah, sampai terus kalau waktu Indonesia 4/4, itu luas. Tapi kalau Anda ingin mengambil esensi yang paling bagus, saat-saat mustajab, itu memang tengah malam. Ya, di atas jam 2, kan? Ada jam 1, jam 2, jam 3, itu yang mustajab, itu yang disebutkan di hadis Nabi, qudsi hadisnya. Dan golongan pertama yang menerima dari Nabi itu 30 orang, sahabat utama. Hampir semua sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu alaihim jami'an, itu meriwayatkan hadis ini. Ya, sampai-sampai ada kalimat yang sangat indah gitu. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Ya, siapa memohon, aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartulah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Itu yang dikejar. Karena itu Nabi SAW, para sahabat, radhiyallahu alaihim, orang-orang saleh zaman-zaman dulu sampai ke sekarang, itu menghidupkan malamnya, khususnya untuk mengejar puncak-puncaknya. Ya, di puncaknya lagi dikejar. Jadi dari ba'da isya itu mereka terus baca Quran, ada yang sholat, nggak berhenti tuh rata-rata. Nah, ada sebagian orang-orang termasuk di masa sekarang, ya kita pada umumnya itu mengejar puncaknya saja. Di umumnya kan ba'da isya, tarawih, istirahat kan, bangun lagi malamnya. Ya orang dulu itu banyak istirahat di siangnya, sehingga malamnya bisa hidup sampai dengan ke ujungnya. Jadi kalau kita katakan kembali ke Al-Quran, ditanya, Ustadz, kapan waktu Al-Qadar itu, malam Al-Qadar tepatnya, kembalikan pada keterangan Al-Quran, terbentang dari malam itu, ya ma ba'dal isya, dari setelah isya itu sampai ke menjelang fajar. Jadi kalau Anda ingin mendapat kesempatan luas, dapat malam Al-Qadar, cara paling gampang adalah jangan tinggalkan malamnya. Ya, khususnya di 10 malam terakhir itu, usahakan tuh ada yang bangun aja. Ya, entah itu jam 10-nya, jam 12-nya, entah jam 1-nya, jam 2-nya, di sela-sela itu Anda usahakan ibadah. Ya, di dalam 10 malam terakhir usahakan di setiap waktu ini Anda bangun, Anda ibadah di situ, walaupun mungkin hanya 5 menit saja, 10 menit saja, ya, sebagai harapan mendapatkan satu di malam itu. Bahkan ada rumus dari ulama yang lebih dahsyat lagi. Kalau memang sama sekali ya kita nggak ingin ketinggalan dapat malam Al-Qadar, ingin dapat waktu itu, maka gampangnya setiap malam Ramadan dari awal pertama sampai terakhir jangan ketinggalan. Karena malam terakhir, 10 terakhir itu kan peluang besar. Tapi boleh jadi dia datang di awal Ramadan, pertengahan, atau akhirnya. Karena itu bagi kita yang menyiapkan malam-malam terakhir, cara paling gampang kalau ingin dapat, jangan tinggalkan setiap malamnya, batas akhirnya setidaknya menjelang fajar, bisa 10-25 menit sebelum fajar. Ini waktunya. Tanda Al-Qadar yang tersebar dalam referensi hadis-hadis Nabi SAW, khususnya di hadis Muslim, itu tidak memberikan tanda di awal, tapi lebih kepada tanda di akhir. Ya, tanda di awal yang saya maksudkan waktu menjelangnya, itu nggak ada yang spesifik. Nabi pernah bermimpi, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermimpi ditampakkan oleh Allah malam Al-Qadar. Ya, terus keadaan setelahnya Nabi sedang dalam keadaan salat, tahiyat, ketika salam nampak lumpur, jadi di keningnya. Ya, lumpur ini nampak karena begini, di zaman Nabi itu kan masjidnya itu masih terbatas, alasnya masih tanah, kan? Kemudian tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya itu dari daun-daun kurma. Jadi kalau memang hujan ya hujan, bocor basah. Nah, jadi ketika hujan itu basah, pasti orang sholat itu ini kotor, ya bagian atasnya kotor. Gitu. Kalau panas ya panas. Ada sebagian sahabat yang sampai menghamparkan kayak sapu tangan untuk bisa menahan panasnya saat sujud. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu masih semangat menunaikan sholat. Ya, ini dalil kebolehan perempuan pakai mukena, walaupun ada sedikit ya yang menghalangi dengan keningnya. Ini bukan penghalang sebetulnya, yang mukena itu. Ya, ini disampaikan dalam satu riwayat tadi yang sahabat menghamparkan semacam sapu tangan untuk bisa menjembatani dengan tanah. Ini diambil oleh para ulama kebolehan mukena, ya, walaupun akan lebih bagus kalau dibuka sehingga ini bisa nempel, tapi kalau tertutup tidak sengaja karena batas yang kecil, tidak ada masalah, termasuk kebolehan dalil menggunakan sajadah. Nah, poinnya ketika Nabi SAW bangun, itu oleh Allah dibuat gaib, dibuat lupa. Ya, waktunya kapan? Malam keberapakah? Apakah pertama, kedua, terakhir? Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lupa. Tapi tanda itu masih nampak. Saya kata Nabi SAW itu tampak di kening saya itu ada lumpur. Nah, yang paling menarik, ketika
ada satu waktu keesokan harinya, ya itu Nabi SAW sholat dengan sahabat subuh-subuh, begitu salam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam terlihatlah di kening Nabi itu ada lumpur. Maka sahabat baru menyadari, Allah, tadi malam Al-Qadar. Ya, tadi malam Al-Qadar, tadi malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, dari sini ada yang sebagian mengambil ya kesimpulan bahwa oh itu ditandai dengan hujan sebelumnya, ya kan? Tandai dengan apa? Tapi sesungguhnya nggak ada narasi seperti itu. Ya narasi-narasi yang disampaikan tanda kebanyakan setelahnya. Ya bisa ada hujan, bisa cuaca cerah, bisa jadi karena mungkin peristiwa spesifik pada zaman Nabi saja pada saat itu keadaannya mungkin hujan, ya. Boleh jadi di masa-masa yang berbeda mungkin tidak hujan. Ya, mungkin keadaannya nyaman, tenang. Nah, hanya ada digambarkan bahwa malam Paskah itu oleh Al-Qur'an disebutkan kalimatnya salam. Salam, tenang, damai. Nah, ini, jadi ada feel ya yang diberikan ke dalam perasaan kita. Jadi kata Allah tuh feeling kita di hati tuh malam ini kok beda ya. Salamun. Lihat di surah Al-Qadar di ujung ayatnya. Salamun hiya hatta matla il-fajr. Salamun, malam itu begitu tenang, damai. Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ibadahnya enak, nyaman, berdoa tuh kayak khusyuk gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Ya. Baik, dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya. Lebih tenang, kemudian nggak terlalu mendung, nggak terlalu terang, kelihatan tumbuh-tumbuhan tuh sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud, kayak habis wah tenang kan. Kenapa digambarkan begitu tenang? Karena di Al-Qur'an disebutkan riwayat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat turun semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allahu akbar. Ya, ruh itu kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya selesai ketika Nabi wafat untuk memberikan wahyu. Tapi hanya satu kali dalam setahun turun ya dalam malam Al-Qadar. Tugasnya selesai, hanya setahun sekali turun di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malaikat saking dahsyatnya malam Al-Qadar, semua malaikat turun. Termasuk Jibril. Ya, malaikat itu jamak dari kata malakun. Kalau malakun satu, ya mahadza basyara, ya in hadza illa malakun karim. Kata orang-orang sosialita yang kumpul di masa Nabi Yusuf, yang ini sih bukan manusia, ini malaikat yang nyamar jadi manusia. Satu orang malakun. Kalau banyak itu malaikat. Jadi saking padatnya bumi, itu malaikat turun. Saya punya bejana nih, ini kan kalau ini pot ya. Kalau ini saya kosongkan, teman-teman. Saya isi 1-2 kelereng. Saya goyang-goyang gini bunyi kan? Tapi kalau saya isi penuh kelerengnya, semua sini. Saya goyang-goyang ini diam kan? Nggak ada suara. Nah, ini yang diisyaratkan oleh para ulama, saking turunnya banyak malaikat, padat keadaan bumi, sampai-sampai keadaan alam tuh begitu tenang. Berisik nggak ada, angin berisik tuh nggak ada, ya ribut-ribut nggak ada. Teduh, kenapa? Banyak malaikat yang turun. Nah, maka ada yang mengartikan, kalau Anda di malam Ramadan terasa ada ketenangan tersendiri, dan alam keadaan tenang, kayaknya sejuk, maka cepat bergegas untuk ibadah malamnya. Boleh jadi itu malam Al-Qadar. Besoknya nanti tandanya akan tampak alam yang sejuk, ya nggak terlalu terik, bulan nampak juga indah, matahari terbitnya juga kayak tenang gitu. Nah, itu feel-nya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ingin dapat secara singkat, gampang. Setiap malam Ramadan, ya ibadah aja. Nanti salah satunya akan terasa kenikmatannya. Di kula terangno Lailatul Qadar nggih. Terus kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Quran malam 17. Dadi nek pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun bar nggih, dadi ora usah digoleki. Tapi kowe ya aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi ya ana ulama sing menduga 10. Berarti mulai tanggal pinten? 11. Pokoke tapi keyakinan kula nggih pokoke digoleki tapi yakin entuk ngoten mawon, pokoke digoleki tapi yakin apa? Mergi kula niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel, ya kitab tiyang riyen, kitab hadis. Niku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh iku umure 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Nabi Ibrahim pirang atus tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena umatku nak umurin deg-deg terus piye?
Terus Allah merespon resai Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umure ndek iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilaine padha benten 1000 tahun. Niku rata-rata tiyang hitung pinten? 83 nggih. Pinten? 83,3 nggih. Pinten? 83 4 bulan. Nah, pokoknya 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat iku berarti otomatis umat Nabi anggar pas Ramadan bener, ini bener nak salat madhep kula terus kaya wong lah pokoke cara nek gak maksiat iki cara kula nggih entuk Lailatul Qadar. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umure ndek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang idealnya gitu digoleki tanggal 11 pinter kok. Nah kula biasa 11 nah temriki 21 23 wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok, liyane 21 23. Dadi kula minoritas. Wah, anggere malam 21 wong ibadah ya akeh 23 akeh. Takoki wong, jenengan gak ibadah Gus, wis aku wis kliwat ya. Lawang kalau wong kenamen minoritas wis kliwat ta. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Nggih nek cara kula nggih ngregani hadis, nggih ngregani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran niku tanpa tanggal. Gini tengene ayat syahrul Ramadan alladzi unsila fil. Dadi iku nunjukno ya kabeh Ramadan. Mana ana ulama sing darani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane ngeten nek, goleki ya tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kowe golek tenanan mulai tanggal 21 berarti iku dihitung permulaan. Berarti dihitung rong tenanan. Kalau baleni ya, sing darani tenanan ku kelima ku setare tanggal 1. Nak golek tenanan mulai tanggal 21 jare malaikat, lho kok lagi goleki saiki. Berarti dianggap pemula kan? Mulane ranto perkarane pemula. Lho lagi goleki. Dadi liyane wis setar, wis wayahe entuk. Kowe lagi boleh. Lah kula nu pun setar mulai tanggal 1. Kula maca Arba'in Nawawiyah khatam, maca Quran nggih khatam. Wingi tanggal 17 tak dongani. Dadi potensi untuk kula lebih tinggi. Lah kowe kan lagi mulai niku wae to? Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah lagi. Dadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti cara balapan ampun muas kalah kathah men. Wong maca hadis ku dijiwai. Nabi ngendikan tenanane iku. Ora kok golekine tenanane. Ning teks hadis itu tenanane tanggal 21. Tapi gak ana ning riwayat kudu mbok goleki tanggal 21. Kok tanggal 1 rugi wong kira-kira ning tanggal 21. Ana Nabi ngendikan ngono. Ana ta ora hadis itu? Ora ana. Wong karuan teke napa syahrul Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran itu pancen 17. Ke 17 niku pancen disepakati ulama pas perang Badar kan wa ma ansalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Ya tapi tetep wae nggih kula keyakinan kula barokah jembare rahmati Allah mugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat terus supaya soleh-soleh biasalah sing ngeten-ngeten iki lah supaya soleh-soleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetep entuk Lailatul Qadar. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Dadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nang turune napa ibadah. Umat Nabi kelon wae lho ibadah. Lho niku ana hadis sahih wa fi buti ahadikum sedekah. Sampai sahabat itu jangkal mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang nglani bojone wong. Jare Nabi takokake lho. Nabi takokane yo lucu. Lah nang ngloni apa? Jenenge wong kan musibah. Berarti nang ngloni bojone dhewe ibadah. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojo ora gelem ngindari kowe sing musibah ya ibadah, ngindari wong ra jelas. Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ra gelem dilaknati malaikat. Nganti so iku ajane wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lha iku nek ra gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ra bener atau nafkah ya ora jelas iku. Paham gitu, terus kalau suwun Lailatul Qadar ora usah dijerok-jerokno supaya kita yakin iku bentuk kasih sayangnya pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riyen. Niku jelas niku kalau maca tek mboten ngipi, mboten mengigomang begitu. Mboten berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus mon hadiah.
Tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Malah repot ya. Nak gawe istilah aja repot ya. Oh, malaikat nur apa napa? Yo malah pelayan aneh-aneh wae, guys. Jadi napa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Niku ngenteni umure Nabi sinten? Nuh, nabi-nabi riyen. Pune walam subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati.